Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Filemon pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, ada yang menggambarkan bahwa hubungan itu seperti paku yang tertancap di kayu. Jadi, relasi itu dibangun seperti paku yang tertancap di kayu. Semakin kuat dia menancap, maka semakin eratlah hubungan itu di kayu itu ya. Jadi semakin sulit untuk dicabut. Tetapi ketika paku itu terpaksa dicabut dengan sangat kuat, maka akan meninggalkan bekas. Saudara, demikian juga masalah relasi kadang-kadang di antara kita. Itu tadinya tuh kita bisa melihat ya, dulu akrabnya luar biasa, tetapi begitu ada masalah, bencinya luar biasa begitu. Ketemu di supermarket, di mall aja buang muka begitu. Jadi begitu kerasnya bekas yang ada pada kayu tersebut, saudara. Tetapi tidak demikian dengan Paulus, saudara. Ada permasalahan antara Filemon dengan Onesimus. Boleh dikatakan bahwa di ayat yang ke-18 sekilas tadi kita baca bahwa Onesimus itu merugikan Filemon. Apakah bentuk kerugiannya? Ada yang mengatakan dia mencuri, atau mungkin dia melakukan satu tindakan kejahatan kepada Filemon. Sehingga Paulus mengatakan, untuk sementara waktu Onesimus dipisahkan daripadamu. Dan memang bagaimana caranya Paulus memperlakukan Filemon dengan Onesimus supaya keduanya itu bersatu, itu sangat baik. Dan kita akan melihat hal ini. Saudara sekalian, bahwa Onesimus, cara merubah paradigmanya Onesimus, merubah hidupnya Onesimus, pendekatan Paulus adalah dengan keteladanan hidupnya. Sementara Filemon itu dengan pengertian. Jadi beda ya saudara sekalian ya. Kita mendekati seseorang yang sedang tanda petik berantem, itu berbeda cara pandangnya, cara pendekatannya. Dan Paulus mengharapkan bahwa kedua orang ini akan bersatu kembali dalam hubungan yang lebih erat lagi. Nah, yang pertama adalah Paulus mendekatkan diri kepada ataupun mendekati Onesimus itu dengan keteladanan hidup. Onesimus itu bertemu dengan Paulus itu di penjara di ayat yang ke-10. Saudara bisa baca nanti di ayat yang ke-10. Lalu kemudian bukan hanya bertemu dalam penjara, tetapi juga Onesimus itu ikut melayani di ayat yang ke-11. Oleh karena itu ada juga yang menduga bahwa Onesimus itu masuk penjara begitu ya, jadi ketemu Paulus dan diinjili oleh Paulus, kira-kira seperti itu. Dan di ayat yang ke-11 dinyatakan Onesimus ikut melayani. Dan bukan hanya melayani saja, bahwa Paulus sangat memuji Onesimus bahwa kemajuannya, perubahan hidupnya itu sangat luar biasa. Bahkan Onesimus disebut sebagai buah hatiku begitu. Ini luar biasa saudara sekalian. Tetapi Paulus sadar bahwa Onesimus ini tidak bisa dia miliki begitu saja, dan dia berencana untuk mengembalikan kepada Filemon. Tujuan Paulus pasti satu, yaitu mengembalikan relasi mereka atau merekonsiliasi kedua relasi mereka. Nah, sementara itu pendekatannya Paulus kepada Filemon itu dengan pengertian. Di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Paulus mendekati Filemon seharusnya bisa dengan otoritas begitu ya. Aku Paulus rasul, kamu ya cuma penatua kira-kira gitu ya, atau pemimpin jemaat, kamu harus ikut aku dong. Bisa dilakukan demikian oleh Paulus karena dia punya otoritas sebagai rasul. Maksudnya ke Filemon. Jadi ke Filemon tuh dia bisa perintahkan supaya Filemon menerima Onesimus. Tetapi Paulus tidak melakukan hal itu. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus dengan paradigma berbeda.
dia mensejajarkan dirinya dengan Onesimus di ayat yang tadi ke-17. Dan Paulus menjaminkan dirinya bahwa Onesimus itu sudah berubah. Saudara, nih berkata nih Paulus ini pasang badan kepada Filemon bahwa Onesimus itu sudah berubah karena sudah aku didik di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita boleh lihat bagaimana cara Paulus mendekati Onesimus berubahnya, lalu kemudian bagaimana juga Paulus memberikan pengertian tentang kerendahan hati, tentang penerimaan di dalam Kristus kepada Filemon, maka seharusnya baik itu Filemon maupun Onesimus bisa berdamai, berrekonsiliasi. Permasalahannya, saudara sekalian, terkadang dalam hidup kita tidak mau mendekatkan diri kepada Kristus supaya terjadi perdamaian. Kita lebih senang tetap mempertahankan ego kita, kebenaran kita, sehingga tidak terjadi pemulihan, tidak terjadi rekonsiliasi. Mari kita renungkan pada hari ini, saudara sekalian. Apakah kita tetap memilih untuk teguh kepada kebenaran kita, ego kita, atau kita memilih seperti ajaran Paulus kepada Onesimus dan Filemon, saling menerima satu dengan yang lainnya, karena kedua-duanya telah berubah di dalam Kristus, dan penerimaan itu bisa terjadi, rekonsiliasi itu bisa terjadi di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.